warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Farida, mahasiswa IAIN Takengon Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 24421601089, sekaligus guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rokan Hilir, Kecamatan Bangko, Bagan Siapi-Api. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi topik 7, energi yang bergerak, bab 4, mengubah bentuk energi, bidang studi IPAS kelas 4. Ayo simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, mulia, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita berjumpa kembali. Tapi sebelum itu Bu mau tengok dulu nih, pakaiannya udah rapi belum nih? Rapi belum? Lihat dulu pakaiannya, jilbabnya, topinya. Ya, topinya dibuka aja dulu ya, karena kita di dalam ruangan. Oke, ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, lebih baik kita membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Akar Al-Qadari. Akar, silakan. Semuanya siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Hadir. Baiklah, karena yang hadir sudah ada pada hari ini, kita lanjut dengan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran masih ingat ya pembelajaran kita? Masih ingat? Pembelajaran energi. Sekarang mau ibu tanya, tahu nggak itu logam? Tahu. Tahu logam? Tahu. Logam itu jika kita masukkan ke dalam air, logam yang panas ya, logam yang panas, jika dimasukkan ke dalam air, bagaimanakah suhu air di dalam tersebut? Panas. Airnya terasa apa di situ? Panas. Terasa panas. Oke. Saat tidur, kan tidur nih, waktu tidur pada malam hari, lampunya dimati. Ruangannya itu terasa apa? Gelap. Kira-kira ada nggak cahaya yang masuk di dalam ruangan tersebut? Ada. Dari manakah asal cahaya itu masuk? Dari luar. Dari mana? Keluar. Dari keluar. Masuk ke celah? Celah. Yang lain? Dari ventilasi. Ada yang lagi? Udah, wajar. Iya. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu bisa melalui ventilasi, bisa melalui lubang-lubang kecil yang ada di sekitar ruangan. Ya. Sekarang tanya lagi, apakah bunyi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Bisa. Kenapa? Melalui media. Iya, melalui media atau aliran tanah. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai energi yang bergerak, ya, mengenai energi yang bergerak. Oke, coba lihat sekarang tujuan pembelajaran kita pada energi yang bergerak. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan bahwa energi dapat bergerak. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk energi yang bergerak. Ketiga, melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan
pergerakan energi. Oke. Kita lanjutkan dengan penjelasan energi. Ya, pengertian energi yang bergerak atau yang disebut dengan energi kinetik. Apa itu energi bergerak? Energi bergerak atau energi yang disebut kinetik itu adalah energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Setiap benda yang bergerak atau bentuk energi yang dapat bergerak termasuk ke dalam jenis energi. Ya, sambil Bu jelaskan bisa dibaca. Energi kinetik tidak selalu tampak secara kasat mata, namun dapat dirasakan atau diamati. Akibatnya, misalnya ketika pernah nggak di rumah nih, di rumah ada tuh air sedang dimasak. Ketika ibu mencelupkan sendok, kalian pegang sendoknya, apa yang terasa? Panas. Yang panasnya apa? Sendok. Karena apa? Sendok terbuat dari logam. Ya, sendok terbuat dari logam dan airnya Panas. Ya, suhu pada air itu adalah panas sehingga berpindah kepada sendok. Ya, itu adalah perpindahannya, perpindahan energi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jenis-jenis energi kinetik. Jenis-jenis energi kinetik itu ada 4. Pertama, energi cahaya. Energi cahaya itu berasal dari sumber ya seperti apa? Matahari, lampu, dan senter. Ada lagi energi panas. Energi panas itu berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Misalnya apa? Sendok logam. Misalnya saat sendok logam dimasukkan ke dalam Air panas. Panas dari air akan pindah ke sendok dan membuat ujung sendok terasa panas. Ya, itu adalah contoh energi panas. Ya, kita lanjut dengan energi bunyi. Ya. Energi bunyi merupakan bentuk energi kinetik yang bergerak melalui medium, baik udara, benda padat. Nah, benda padat seperti ini. Meja, tahu kan benda padat? Apa aja? Oke. Maupun cairan. Seperti kalau cairan seperti apa? Air. Ya, bagus. Ini. Ya, perhatikan, simak videonya. Simak video berikut ini. Hai, jumpa lagi di channel Datu. Kira-kira kita akan membuat apa ya? Jadi kali ini kita akan membuat percobaan perubahan energi. Mau tahu lebih jelasnya? Cek yuk tutorialnya. Jangan lupa ya. Dan bahan yang dibutuhkan diantaranya cara membuatnya. Kita siapkan selembar kertas dan gambar pola lingkarannya terlebih dahulu. Setelah pola lingkaran digunting, kemudian gunting lagi sehingga membentuk seperti spiral. Ujung kertasnya ini kemudian kita atas api. Jaraknya dijaga ya agar kertasnya tidak terbakar. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi apabila kertas spiral kita tempatkan di atas api, kertasnya akan berputar ya. Ini disebabkan oleh energi panas dari lilin yang berubah menjadi energi gerak, sehingga terjadilah perputaran. Kalau mengamati video tadi, ya, bahan-bahan yang udah dipersiapkan ada? Coba dikeluarkan. Coba keluarkan bahan untuk percobaannya. Ya, keluarkan bahan percobaannya. Ya, lakukan percobaan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Ya, perintah yang ada di LKPD. Nomor 1. Ya.
Kerjakan sesuai dengan perintahnya. Nah, kalau nggak ngerti boleh bertanya. Kelompok 2. Nih, kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Lakukanlah percobaan mengenai energi cahaya. Coba baca langkah-langkah percobaannya, ya. Bahwa pekerjaan kalian udah selesai, ya. Pekerjaannya udah selesai. Ya, sebelum menampilkan dari hasil percobaannya, mari kita tepuk dulu, ya. Masih ingat? Tepuknya? Masih. Ayo kita mulai. Tepuk PD. Aku pasti bisa. Aku yakin semua orang pun sama. Yang penting berusaha dan selalu berdoa. Yakin Allah bersama kita. Pede aja lagi, yes. Kelompok 3. Dari kelompok 3 akan menyampaikan yang kami percobaan tadi. Bunyi dapat berpindah ke arah gelas plastik yang lain melalui benang kasur yang ditegangkan. Oke, mantap. Ayo tangan buat kawannya. Ya, buat kawan-kawannya. Terima kasih telah melakukan presentasi ke depan. Ya, satu dari perwakilan kelompoknya. Dari pembelajaran percobaan ini, ya, apa yang kalian pelajari? Apa yang dapat kalian pelajari dari tiga percobaan ini? Tentang energi. Tentang energi. Ya. Energi apa yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Energi kinetik. Energi kinetik. Oke, semuanya udah lengkap. Kita lanjut lagi dengan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri ini setelah selesai nanti dikumpulkan. Ya. Oke, waktunya udah habis untuk mengerjakan tugas mandiri ini. Kumpulkan sekarang juga, ya. Kumpulkan sekarang juga. Ya, kita belajar mengenai energi gerak atau disebut dengan energi kinetik. Dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik adalah energi yang bergerak. Energi ini mencakup energi cahaya, panas, bunyi, dan listrik. Meskipun semua energi tidak terlihat gerakannya secara langsung, kita dapat membuktikan melalui efek atau akibat yang ditimbulkan, seperti perubahan
Suhu. Munculnya suara, cahaya, atau getaran. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengenali bahwa energi di sekitar kita tidak hanya ada, tetapi juga berpindah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Anda pembelajaran kita selesai sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat Anda semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.